pemirsa, kita lanjut ya. Kita menelusur kembali di bantaran sungai. Kita kembali lewat jalan yang tadi ya, karena kita mau menuju pusat atau sumbernya sebuah kekuatan mistis yang ada di Kaliprogo, yaitu yang di Kedung. Ada Kedung, itu sebuah kedalaman sungai yang belum bisa diukur. Nah, ini bersama tim kita menelusuri lewat persawahan, lewat kebun-kebun. Ini lumayan jauh jaraknya ini. Nah, tuh Mas Joni menunjukkan jalan ya, karena dia yang paham betul akan jalannya. Pemirsa, kita sekarang dipercepat waktunya karena perjalanannya memang agak lama. Tadi melewati beberapa rumah penduduk, juga ada kebun-kebun, juga persawahan. Jadi Mas Doni ini membawa kita ke suatu tempat di mana tempat ini adalah punjernya atau pusat ya, pusat kekuatan mistis ada di sini. Jadi yang dikatakan beliau tadi ada kepala yang berambut panjang, itu kepalanya ada di bawah sini, karena 10 meter ke bawah itu adalah sungai. 10 meter ke bawah itu adalah sungai. Nah, ada sungai lah, kepalanya itu ada di sini, sedangkan rambutnya itu memanjang sampai ke arah, kalau sana jembatan ya, sampai ke jembatan. Nah, seperti apa isi ataupun poster yang ada di sini itu, kita langsung ke Mas Joni aja. Gimana Mas, untuk keterangan jenengan? Oh iya, jadi di sini itu emang pusat, jadi kepala si makhluk itu, saya bilangnya si makhluk aja ya. Makhluk, ya. Kalau saya nyebutin nama nanti dia marah. Yeah. Jadi pusat kepalanya itu ada di sini. Nah di sini ada dua, yaitu yang saya bilang tadi, ikan besar itu yang nggak boleh ditangkap, sama ikan lele. Oh iya, bisa di sini. Memang kalau dia sungainya gede banget ini. Iya, di sini. Ini dalamnya belum pernah ada yang bisa ngukur. Kedalamannya? Iya. Mungkin kalau yang punya penerawangan tahu sekiranya ada. Di dasarnya itu ada sebuah candi. Dulu di sini ada candi. Candi Buddha sebelum bentuk sungai itu ada sebuah candi. Karena di bawahnya ini ada lagi tangga. Tangga yang kerendam sama air. Nah, di bawah tangga itu ada gua. Gua itu menghubungkan antara sungai ini sama desa. Nah, di tengah-tengah desa. Iya. Di desa ini, nah yang kita injak ini ada air sungainya sampai ke desa. Seandainya pun batu itu dibongkar, air akan meluap ke desa. Ya, karena kalau dari sini tuh termasuk tinggi banget Mas ya. Ini iya, tinggi kan? Bawahnya itu sungainya. Waduh. Nah, tapi dalamnya itu makanya. Kedalaman sungainya. Kedalaman sungainya. Karena posisi ketika batu itu dibuka, air akan kayak ada gas. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau yang di sana penunggu di itu, kalau kita bisa bilang bidadari di batu itu, di batu bawah itu, batu sebelah kampung, yang di tengah-tengah kampung itu batunya itu yang dulu bidadari. Di situ ada selendang merah. Itu kalau yang dia mungkin bisa mendapatkan, bisa nembus ke bawah sini. Gitu. Sampai ceritanya seperti itu ya, misterinya ya. Misterinya seperti itu. Nah, itu berarti bukan bidadari, itu bukan sejenis Mbak Kunti atau sejenisnya ya? Bukan. Murni bidadari itu. Murni bidadari. Jadi seperti cerita Joko Tarub itu ya. Berarti gitu. gambarnya sebuah sosok yang cantik, ya, menawan gitu ya, dan berbaik hati. Di sini tuh emang pusat, benar-benar pusat dari si makhluk-makhluk dari mana aja, pusatnya di sini semua. Karena di sini dan kepala yang tadi Pak Agus bilang, ular itu kepalanya ada di tempukan. Tempukan itu 2 arus sungai jadi satu. Itu ada kepala ular di sana. Itu kalau orang-orang Jawa bilang itu Sungai Tempur. Iya. Betul ya? Iya. Kalau yang di sana lagi itu Sungai Tempur itu fungsinya untuk ya kita minta. Oh, biasa untuk bertawasul atau iya. karena memang apa ya, tadi waktu
siang kita jalan-jalan survei ke lokasi itu memang saya melihat itu ada kayak ada bayangan ekor ular gitu loh. Cuma itu kepalanya nggak tahu di mana. Ternyata memanjang sampai ke Kali Tempur. Iya. Jadi Kali Tempur itu pertemuan pertigaan kali. Berarti 2 kali bertemu jadi satu, mengeluarkan satu arus. Jadi itu namanya Kali Tempur. Dan biasanya Kali Tempur itu banyak sekali dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Dan mungkin salah satunya ular itu ya. Iya. Dan di sini kalau dapat ikan yang bisa berkedip, lebih baik kita lepaskan. Maupun itu kecil, itu besar, kita lepaskan. Karena resiko Ikan tunggun berarti ya, Iya. ikan tunggun ya, itu bukan ikan sembarang ikan berarti. Jadi, nah di sini pusatnya karena letak di atas ini ada sebuah makom, yaitu yang Danyangnya itu ya. menamakan desa ini. Oh, kalau boleh tahu siapa nama beliau? Mbah Guntur Geni. Mbah Guntur Geni. Oh, berarti desa Guntur itu diambil dari Sesepuh. atau apa ya namanya danyang atau yang menguasai desa ini ya. Iya. Mbah Guntur Geni. Iya. Sehingga desa ini dinamakan desa Guntur Desa seperti Guntur. itu. Makanya dijaga sama 2 pasang harimau itu ya. Nah, karena memang sekilas tadi jangan bilang seperti itu, perusahaannya itu pakai jubah putih seperti ya. Iya. Jubah putih, jenggot putih, wajahnya memang berwibawa sekali beliau. Iya. Karena memang dia seorang kiai juga ya. Iya, sesepuh. Seorang sesepuh, seorang kiai ya, Islam dengan nama Guntur Bumi, dan dia sampai bisa membuat desa besar dan semakmur ini, sehingga desa ini dinamakan desa Guntur, diambil dari nama beliau yaitu Kiai Guntur Geni. Ya mungkin dari yang kepala berambut panjang itu mungkin salah satu penghuni makhluk di antara desa sini itu Mas. Iya, Ya. dia siluman dari dulu pas semenjak di sini ada sebuah Kerajaan itu ya. kerajaan itu. Ya udah penghuni siluman. di bawah. Mungkin pernah berinteraksi juga dengan Mbah Guntur Geni mungkin ya. Siapa? Saya. Siluman itu. Oh, siluman itu ya emang kan ada batasnya. Perbatasan Ya, antara perbatasan. yang hitam dan putih ya. Iya. Kalau jenengan sendiri pernah berinteraksi dengan beliau, Mbah Guntur? Alhamdulillah sudah. Sudah. Memang dia orangnya berwibawa sih. Iya. Berwibawa, penuh kasih dan tatap muka. Selain sini Mas Doni, selain misteri yang ada di Sungai Progo ini, desa Guntur Geni itu ada misteri apa lagi? Ada di sana perbatasan itu batu kuda, hampir mirip kuda. Batu kuda itu ya. Tapi kalau sekilas orang bisa menggunakan mata batin atau yang punya ilmu lebih tinggi ya, mungkin melihatnya itu kuda. Oh gitu. Kalau orang awam melihatnya batu. Kuda. Batu kuda apakah itu kemungkinan Nun Sewu? Tunggangan beliau Kiai Guntur Geni atau mungkin pelihara aja? Kemungkinan. Kalau mau lebih tahu lanjutnya kita langsung aja. Oke. Kita lihat nanti ke Nah, di sini udah batu kudanya ya. Udah lumayan gak nyaman nih. Oke. Kayaknya. Oke. Siap. Baik pemirsa, sudah lumayan lama kita bercerita di sini dan makhluk-makhluk astral di sini sudah mungkin agak merasa terganggu ya karena kita memang izinnya sebentar. Jadi kita tidak bisa lama-lama juga karena dari mereka sendiri sudah merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Kita langsung telusuri misteri batu kuda yang ada di Desa Guntur bersama Mas Doni. Kita lanjut langsung ke sana. Ini sudah ada tahunnya ya. Pemirsa, boleh demit dimanapun Anda berada, baik yang ada di Jakarta Padang ataupun Jakarta Peteng. Kali ini kita akan menguak misteri sebuah batu yang dinamakan batu kuda, di mana batu kuda ini menurut masyarakat sekitar adalah tempat bersemayamnya Dedemit, terutama Mbak Kunti dan kawan-kawannya. Seperti apa cerita mistis yang menyelimuti batu kuda ini? Bersama Mas Doni malam ini akan diceritakan sosok apa saja yang mendiami batu itu sehingga menakutkan warga sekitar yang lewat. Monggo Mas Doni, ini ceritanya gimana ini menurut jenengan masalah batu kuda? Dan yang batu kuda ini di belakang tempatnya.
Nah, kita nggak bisa mengakses ke sana karena jalannya terlalu terjal, Mas ya. Yang satu terjal dan karena tidak terawat, ditutupi pepohonan dan juga pohon-pohonan. Jadi kita tidak bisa melihat. Nah, tapi ceritanya dari desa ke desa dan turun-temurun bahwa batu itu besar berbentuk seperti kuda. Nah, monggo Mas, itu ceritanya gimana itu? Monggo. Jadi awal mula dulu tuh sebenarnya ini tuh terlintas rel kereta api sebelum dibangun. Ini berarti Ini kereta api ya? jalur kereta api sebelum apa namanya? Sebelum batu itu ada, ini jalur kereta api. Oh, betul. Setelah terjadinya apa namanya? Sesuatu ya seperti kayak kuda liar lepas, tiba-tiba jadilah kayak bukit ini. Itu kuda goib ya atau kuda Kemungkinan kuda goib, yaitu tetungga apa yang mendarin itu seorang kiai. Kiai sakti zaman dulu Iya. berarti. Jadi kuda itu lari ke tempat sini, ke tengah-tengah rel, dan tiba-tiba akses rel terputus dari sini sampai ujung, Nggak bisa dipakai. nggak bisa dipakai. Terus jalur kereta api dirubah. Nggak Atau- dirubah. Oh, Langsung mati putus total. Tidak Ya, digunakan. kemungkinan kalau dibuka menyebabkan suatu kejadian yang tidak diinginkan ya, misalnya itu teruskan ya. Mungkin kalau untuk dipindah rel nggak apa-apa. Cuman kalau untuk bongkar ini nggak ada yang bisa. Gumuk ini emang segini dan nggak bisa kurang. Dan batunya pun juga ada di atas sana. Mungkin kamera bisa ngezoom ke sana kalau agak ini Pas kan. terang ya. Ya, ke sana. Nah, di sebelah sananya tuh itu udah ada kayak batu. Kalau siang mungkin kelihatan, kemudian karena malam, jadi batu itu nggak. Enggak kelihatan ya. Nah, di sini juga seperti Mbak Kunti yang sering nampakin ya dia. Saya berani ngomong gini ya, walaupun ada ya, itu ya. Saya bisa Ada Mbak melihat, Putih itu. ada. Nah, dia yang sering nampakin di sini, kalau nggak di bawah, gitu dia. Jadi di bawah, gitu. Mbak Kunti yang sering lebih iseng tuh dia dibandingkan yang lain. Kalau yang lain di sini yang kayak Mamap ya, genderuwo, yang ya sebangsa-bangsa siluman-siluman itu juga itu pada nggak iseng. Ada siluman kera kayaknya Pak ya. Iya, Siluman kera. nggak iseng. Dia nggak iseng. Ini Mbak Kunti ini kayaknya yang agresif ini, Pak. Iya. Yang sering menggoda orang-orang lain. Karena dia centil dia. Banyak kan cowok yang sendiri pulang kerja dari Jago. jam 11 sampai jam 3 itu dia Terus pasti kan? bonceng. Mentok-mentok sampai batas Batas makam. desa tadi makam Mbak Makam Kunti itu ya. Dia ngebonceng di situ. Hmm. Makanya kalau sudah jam 11 kendaraan tidak ada berani yang lewat belakang kamu. Itu berarti mereka lewatnya memutar ya kalau nggak berhenti pas Memutar, ini? jadi lewat Mutar depan ujung. terminal. Itu Mbak Kunti itu boncengnya langsung atau kayak Langsung dari- orang nyegat angkot gitu Mas? Langsung dari depan sini Oh, dia langsung naiknya naik aja. Tiba-tiba kan rasa boncengnya tanpa berat. permisi gitu ya. Tanpa. Namanya Mbak Kunti. Tiba-tiba kalau nggak dia ngebonceng ya paling tiduran di tikungan sambil ya lesehan. Oh, ya emang dilihat secara geografis desanya yaitu sepanjang jalur itu kan kanan kiri itu kan perkebunan ya, perkebunan agak terbentang luas itu memang tempat-tempat yang asik untuk mereka berkongkoria ya, terutama Mbak Kunti dan sebagainya. Terus untuk warga sekitar sini Mas, itu ada nggak ya diganggu mungkin kesurupan dan sebagainya? Kalau untuk kesurupan kita jarang. Maksudnya di rumah kesurupan nggak pernah. Kecuali kita sering mengadakan penampakan aja. Oh, penampakan Yaitu ya sering itu rata-rata ya? Mbak Kunti. Mbak Kunti genderuwo. Iya. Tapi yang lebih iseng banget ya si Mbak Kunti. Dia agresif dia sendiri. Terus Mas, ada cerita lain nggak Mas, dalam arti ada nggak pantangan-pantangan atau sesuatu yang dilarang di desa Guntur ini Mas? Ada, cuman kalau itu di luar kampung kita nggak boleh menginformasikan. Oh gitu ya. Karena itu udah ada di istiadat Sudah menjadi rahasia Nah, ada gitu tradisi. ya. Oh, di situ. Yang boleh tahu ya hanya lingkungan desa situ. Terus untuk larang-larangan di dalam desa sendiri Mas, mungkin tidak boleh apa ya istilahnya membakar apa atau melakukan sesuatu dalam desa sehingga mengganggu ataupun membuat yang menjaga desa itu menjadi marah, ada nggak? Itu sih kemungkinan enggak ada. Karena masyarakat mayoritas desa sini semua
masih memakai adat budaya kejawen masih ada. Jadi tidak meninggalkan budaya leluhur ya. Iya, jadi yang kayak apa namanya, malam satu suro Tetap kita laksanakan ya. ya. Terus kayak apa namanya tuh, unggahan, kalau bahasa kotanya kan mungkin unggahan, nyadran. Oh itu masih kita ngirim ke tempat-tempat yang bukan kita ngirim itu buat muja ya, bukan buat penghormatan untuk leluhur. Karena makanan itu kita taruh sini bukan cuma buat makhluk halus, tapi buat semut, Iya. terus ya hewan-hewan yang lain. Semua lah. makhluk hidup bisa menikmati itu. Karena itu rezeki dari yang Maha Kuasa. Nah, di situ. Nah, di sini ya dari tadi emang udah Sudah nongkrong di situ Mbak Kuntinya. Itu tadi di sana juga kita sudah dilihat tadi sebenarnya waktu kita datang Ya. itu Mbak Kanti sudah di atas tadi, sudah Ya. lihat. Wah ini mau datang ini gitu kan, coba ya. Ya menyambut gitu, istilah kata menyambut. Ya saya bilang Mbak nyuwun sewu kula namung dolan nggih. Nah, Niki cah nom-nom mawon niku mang nganu mengke beda nek. kalau jalan. Mbak Kunti mau, saya satu aja. Tadi yang satunya udah itu. Yang satunya udah. Oh jadi perlihatkan tadi ya. Diperlihatkan, ya. Jadi pas perjalanan, dan kita selanjutnya terakhir ke batu yang ada bidadarinya, yang pusat titik tempukan itu bisa Oh, membahayakan betul. desa. Berarti itu ada satu jenis batu lagi ya? Mm-mm. Ini namanya batu bidadari. Ya bukan batu ceper. Oh batu Batu ceper, bidadari. cuma penghuninya bidadari itu. Iya, jadi bidadari itu duduk di atasnya. Itu penunggu batas desa atau gimana ya Mas ya? Itu tutup. Jadi desa ini sebenarnya ada tutupnya. Oh, Jadi kayak toples tutup. Oh iya, Yang mana kan batu itu tutupnya dilihat dari grafisnya tuh memang desanya itu agak Bulet. melingkar ya. bulat. Agak Iya. melingkar kayak ada toples gitu. Di desanya emang Iya, iya, iya. Nah, satu-satu keanehan dan keajaiban juga ya. Jadi ada sisi bentuk desa itu bentuk bangunan atau lokasi geografisnya itu kayak melingkar gitu, kayak sebuah toples. Dan ternyata ada tutupnya yang dijaga oleh bidadari selendang merah itu. Ya seperti apa wujud dari batu ceper yang menghuni bidadari malam ini bersama Bulu Depit juga Mas Doni akan menusuk dan melihat sedekat dan sejauh apa misteri batu bidadari di Desa Guntur. Ikuti terus penelusuran Bulu Depit malam ini di Malam Satu Suro, Guntur, Temanggung.